Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga yang ada di Zoom. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah pada saat ini, dan itu semuanya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Karena anugerah Tuhan yang melayakan kita untuk beribadah. Khususnya kita bersyukur juga untuk tempat yang bisa kita pakai, di mana kita bisa beribadah kepada Dia, memuji dan memuliakan Dia. Mari Pak Ibu, saya mengundang semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh keberadaan kita. Memohon kepada Roh Kudus untuk mengurapi kita pribadi lepas pribadi. Memohon kepada Roh Kudus untuk melawat kita, supaya kita senantiasa diperbaharui. Bahkan ketika kita memuliakan Dia, mengagungkan Dia, biarlah kuasa-Nya yang ajaib memulihkan hati kita, bahkan menyembuhkan setiap yang sakit, memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan memberikan penghiburan kepada yang sedih. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau, karena kasih setiamu selalu baru bagi kami. Bahkan hari ini juga Tuhan, Engkau menyatakan kasih setiamu. Biarlah Engkau melayakan kami untuk mengagungkan Engkau, karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang maha dahsyat dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan dengan segenap hati kita, bahwa tidak ada Allah yang lebih berkuasa, yang lebih ajaib selain dari Yesus Kristus, yang sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mari katakan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku, kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau Tuhan
tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Jemaat saja katakan, aku percaya. Benar Tuhan. Dengarkanlah setiap seruan doa kami ya Bapa. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang sanggup turun tangan untuk menolong kami. Haleluya Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, Kau turun tangan memberkatiku. Mari dengan sehati Bapak Ibu, kita menaikkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mohon kepada Pak Nelson untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami kembali datang kepada Tuhan mau beribadah pada pagi hari ini.
Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kami tempat ini untuk bisa kami pakai. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar dalam ibadah kami ini Engkau memberkati secara penuh yang menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin kami dan tim, juga bagian infokus, juga untuk audio visualnya semua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya tidak ada masalah, tidak ada kendala termasuk listrik. Juga kami berharap Tuhan supaya Tuhan menolong agar saudara-saudara kami yang lain Tuhan memberkati. Kalau ada yang menuju tempat ini lindungi di jalan. Juga yang ikut Zoom Tuhan juga memberkati, dan bahkan kami berharap supaya yang jauh juga ikut di dalam Zoom. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tolonglah biar kami terus beribadah dengan senang, damai, dan benar-benar mau meninggikan Tuhan. Pusat perhatian pikiran kami, hati kami hanyalah untuk Tuhan, supaya ibadah kami ini ibadah yang benar-benar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, dan biarlah kiranya ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu masih kuat berdiri? Amin, puji Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian. Tuhan Allah bertahta di atas pujian yang kita naikkan kepadanya. Biarlah kehadiran Allah membawa sukacita sejati bagi kita semua. Amin. Yuk, mari kita bertepuk tangan memuji Allah kita. Tuhan Allah kita bertahta. Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir, amin, di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Silakan duduk. Bapak Ibu, biarlah sukacita melimpah-limpah atas kita, pribadi lepas pribadi. Apalagi selama seminggu kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah demi masalah silih berganti,
musim demi musim pun silih berganti dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap percaya. Kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Dan firman Allah katakan, jangan ragu, kuatkanlah hatimu, jangan gentar, kuatkanlah hatimu dan tetap terus mengikut Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Nabi Yosua. Bapak Ibu, sebelum saya mempersilahkan bagi siapa saja yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik di sini maupun di Zoom, mari kita angkat pujian. Tak pernah kuragu akan kesetiaanmu. Kesetiaan siapa? Kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita katakan, tak pernah kuragu. Sepenuh jiwaku biarlah pujian ini memberikan semangat motivasi kepada kita untuk tetap mengikut Tuhan. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, kebingungan, karena hidup kita sudah dijamin di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu silakan yang mau bersaksi, saya berikan waktu. Kemarin kan Ibu Mei bertanya ya, nanti ya ditunggu minggu depan. Nah sekarang, minggu depan itu ya sekarang. Mari siapa atau yang di Zoom silakan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan, kita adalah seperti rusa yang haus, yang rindu aliran sungai, yaitu firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya.
Mari kita katakan bersama-sama seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang
Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kami menyadari bahwa tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu merupakan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Merupakan penjagaan, perlindungan, naungan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Dan kasih yang Engkau peragakan kepada kami hari lepas hari itu merupakan kasih Allah dengan ketenangan, kebahagiaan sejati di dalam Engkau. Kami bersyukur juga Tuhan karena hari ini Engkau menyertai kami dari tempat tinggal kami masing-masing hingga bisa tiba di gereja ini dalam keadaan selamat, bisa beribadah secara online maupun onsite. Kami serahkan semua yang kami lakukan ini, termasuk puji-pujian yang sudah kami naikkan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu yang memuliakan-Mu semata-mata. Tibalah saatnya kami akan sama-sama belajar merenungkan firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu supaya menyampaikan firman-Mu seturut kehendak-Mu. Dan juga Tuhan, urapi kami semua yang belajar firman Tuhan, baik jemaat-Mu, baik saudara seiman hamba-Mu yang beribadah bersama-sama saat ini, supaya kami sama-sama mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam namalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semua. Kurang keras ini. Shalom Bapak Ibu. Masih 60%. Shalom Bapak Ibu. Oh haleluya. Bapak Ibu saudara saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan menariknya adalah sebenarnya ini lebih bagus dikhotbahkan pas 17 ya. Kita akan belajar di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Tema pada pagi hari ini, kemerdekaan Kristen. Dalam bahasa Indonesia saja kita bicaranya, kemerdekaan. Nah Bapak Ibu, ini sebenarnya hal yang menarik. Nanti sambil kita baca, kita renungkan, dan kita belajari bersama-sama bacaan atau firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi saya baca satu ayat aja. Di pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Menarik sekali Bapak Ibu. Bahkan kita nanti baca di ayat yang ke-13 sampai ayat 18, itu bentuk bagaimana orang Kristen memaknai kemerdekaan. Secara Kristen memaknai kemerdekaan secara benar atau secara utuh. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya ingat ada satu tokoh, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengarkan tokoh tersebut. Dan bagi saya ini tokoh ini bukan
tokoh biasa, tapi betul-betul kita bisa melihat bagaimana tokoh Franklin ini adalah salah satu tokoh besar di Amerika Serikat ya. Franklin Delano Roosevelt ya. Dia berbicara tentang kemerdekaan itu, dia menyampaikan ada berapa hal. Dia berkata bahwa orang yang merdeka atau orang yang dianggap merdeka, dia memiliki kebebasan. Kebebasan seperti apa? Kebebasan bicara. Jadi dia berkata bahwa kalau orang merdeka, orang itu punya hak privasi untuk ngomong bebas. Tapi kalau orang tidak merdeka, nanti kita akan lihat hamba atau dulos itu dia tidak punya hak atas dirinya. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, sebenarnya kata hamba itu, ya, nanti kita akan baca di Galatia ini, bahwa contoh yang paling real itu ketika Yusuf dituduh oleh tante Ginit, istri Potifar, ya, berbuat salah. Dia tidak punya hak untuk membela diri sampai dijebloskan ke dalam penjara. Dan kebebasan itu, kemerdekaan itu dia nggak peroleh. Artinya dia kehilangan haknya. Hidupnya adalah milik tuannya. Apa yang Tuhan mau lakukan terhadap dia, ya itu mau-maunya tuannya. Nah, bisa dibayangkan kalau kita ini dikatakan tadi di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, perhambaan, bagaimana hidup kita itu diikat, bagaimana hidup kita itu tidak bebas lagi, betul-betul dikekang ya, dalam satu bentuk aturan. Ya. Nanti kalau kita bicara tentang hukum Taurat ini akan panjang. Tetapi yang jelasnya menarik sekali adalah bagaimana hukum Taurat ini dipakai untuk menuntun orang, ya, untuk mengalami sesuatu perjumpaan nanti. Panjang sekali kalau saya bicara itu, karena kan ini berkaitan dengan Hagar dan Sarah, ya, anak yang merdeka dan anak yang tidak merdeka. Ya, ini kan keturunan. Jadi ini panjang. Dari pasal yang pertama, sebenarnya di dalam Galatia pasal pertama ini dia sudah berbicara tentang hal ini. Mengapa saya katakan di ayat yang keempat, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Jadi betul-betul kata melepaskan itu nanti kita akan lihat baik-baik. Nah, jadi memang kalau kita lihat tadi Franklin, ya, yang adalah seorang yang betul-betul merupakan tokoh yang terkenal, ya, dia berbicara orang merdeka itu memiliki kebebasan bicara. Tapi yang kedua, orang merdeka itu memiliki kebebasan beribadah. Bagaimana mungkin orang bisa beribadah dengan leluasa kalau dia sendiri dikekang? Dia sendiri betul-betul tidak diberikan haknya. Itu menarik. Jadi yang pertama kebebasan berbicara, yang kedua kebebasan beribadah. Kebebasan dari kekurangan. Ini kebebasan dari kekurangan ini sebenarnya berkaitan dengan faktor ekonomi. Dan kebebasan dari rasa takut. Dan upah dosa ialah maut. Kalau orang masih betul-betul dikuasai oleh dosa, dia pasti ada rasa takut. Dan dia tidak mengalami yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, ini saya nggak tahu nih, 17 Agustus Bapak Ibu ikut lomba nggak? Di daerah saya itu kan sudah dipanggil ya. Warganya dipanggil ya, untuk lomba. Bahkan setelah lomba pun saya lihat mereka nyanyi sampai malam-malam. Besoknya pun ada yang masih sambung. Tadi pagi pun kami datang, ya, masih ada juga yang tutup sebelah jalan di arah menuju ke gereja. Ya, mereka jalan, ya, gerak jalan dan sebagainya. Enggak, itu bentuk ekspresi kebebasan dan mereka tidak memiliki rasa takut. Tapi kalau orang belum merdeka, itu pasti memiliki rasa takut. Nah, memang ada dua istilah ya, ada istilah istilahnya lisensi ya. Itu ada istilah yang berkaitan dengan legalitas, berkaitan dengan hukum. Dua hal ini menarik ya. Tetapi cukup panjang kalau diuraikan yang berkaitan dengan hukum Taurat. Namun pertanyaan yang sederhana adalah bagaimana
kita menggunakan kemerdekaan Kristen secara tepat atau secara benar. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, perlu kita ingat baik-baik bahwa kita sudah mengalami kemerdekaan. Mengapa saya katakan kita sudah mengalami kemerdekaan? Bapak Ibu coba lihat satu teks Alkitab. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Itu dia tuliskan tentang kemerdekaan juga. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Yaitu Yohanes, sekali judulnya kebenaran yang memerdekakan. Itu judulnya. Bapak Ibu sudah ketemu ya? Dikatakan di ayat yang ke-30, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemudian kita loncat di ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Masih ada kuk perhambaan di situ. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun dikatakan apa Bapak Ibu? Benar-benar merdeka. Jadi konsisten dengan tujuan Galatia ini ditulis. Bahwa Kristus yang melepaskan kita dari belenggu dosa. Kristus yang menebus kita dari belenggu dosa. Kristus yang memberikan pembebasan yang sesungguhnya dari belenggu dosa. Sehingga kita ketika membaca kemerdekaan Kristen di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Memang ada orang yang menghasut. Mengajarkan Injil yang lain. Di dalam kitab Galatia. Mengapa saya katakan ajaran yang menyimpang. Di dalam pasal yang pertama ayat ke-6 dan ayat memanggil kamu untuk lain. Perlu sekali Rasul Paulus memberikan penegasan, pengajaran, satu hal yang sangat penting supaya mereka pahami, yaitu kemerdekaan. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Dikatakan dengan sangat jelas sekali. Berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari terkait kemerdekaan Kristen yang benar atau yang utuh. Nah, sebelum saya melanjutkan hal tersebut, Bapak Ibu, coba perhatikan di ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat yang ke-13. Sudah Bapak Ibu? Oke. 3, 2, 1. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Oleh apa? Kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kebebasan, kemerdekaan yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang Allah sudah nyatakan kepada kita. Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Memberikan kebebasan. Memberikan kelepasan. Memberikan kelegaan. Namun kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus atau Allah bagi kita untuk melakukan yang namanya dosa. Betul, Yesus Kristus telah menebus kita dari dosa.
Atau tadi di dalam pasal 1 saya berkata ada kata melepaskan. Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunani sebenarnya ada berapa ayat atau berapa makna yang menjelaskan tentang kemerdekaan. Saya kasih contoh sederhana aja. Bapak Ibu ingat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Ingat fase itu ya. Allah menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tapi yang melepaskan mereka dari Mesir siapa? Allah. Yang melindungi mereka bahkan sampai masuk ke tanah Kanaan dalam keadaan selamat. Itu siapa? Allah. Kalau begitu yang berkarya menyatakan kemerdekaan, menyatakan pembebasan kepada bangsa Israel adalah siapa? Allah. Lalu sekarang juga yang menyatakan pembebasan, menyatakan pembenaran, menyatakan pengudusan kepada umat manusia dari dosa ialah siapa? Allah melalui Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain ketika kita berbicara tentang Kristus yang berkarya untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa, memang benar-benar sungguh-sungguh merdeka. Nah, Bapak Ibu Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, ada kemerdekaan yang berkaitan dengan tahun Yobel. Itu juga kemerdekaan dalam konsep perjanjian lama. Ya. Namun ada juga kemerdekaan, ya, kebebasan yang berkaitan dengan budak, ya, dibebaskan, ya, dilepaskan, ya, diberikan kemerdekaan, ya, pembebasan, ya. Itu juga ada di 1 Korintus, ya. Ya, jadi berkaitan misalkan begini. 1 Korintus 7 ayat 20, sebab ada seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Jadi kita dipanggil, dibebaskan untuk menjadi hamba Kristus, bukan hamba dosa. Dan orang yang menjadi hamba Kristus, dia harus memaknai kemerdekaan itu secara benar. Dan hal pertama yang bisa kita pelajari berkaitan dengan hal tersebut di ayat 13. Orang yang sudah merdeka, dimerdekakan, tidak boleh mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kita maknai dalam satu bentuk pelayanan. Bapak Ibu, itu hal yang luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tadi kata Yohanes, kalau anak sudah memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, upah dosa ialah maut. Kita sudah tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita mau sendiri mencemplungkan diri kita, itu persoalan tersendiri lagi. Tapi Allah sudah membebaskan kita. Allah sudah menyelamatkan kita. Seperti Allah menyatakan pembebasan kepada bangsa Israel. Dan kita lihat kisah itu, kita baca. Ya, di panjang dan lebar. Karena apeleo teros artinya seorang dibebaskan secara murni. Itu dalam bahasa Yunani. Ya. Jadi betul-betul dia tidak diikat oleh apapun. Ya. Atau mungkin tadi saya juga baca di dalam 1 Korintus misalkan. Ya. 12 ayat 3. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang mereka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Betul-betul kita dibebaskan. Ya, saya dengar khotbah Bapak secara sekilas ya berkait kemerdekaan, tapi mungkin Bapak bicara ya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, hal yang menarik adalah ayo kita yang sudah dimerdekakan, mari kita layani
Tuhan. Dan saya secara pribadi saya bahagia, kenapa? Sekalipun kita kecil, kita melayani Tuhan aja. Kecil di depan, ya. Tapi di dunia maya banyak yang diberkati. Ya. Dan orang sudah dimerdekakan, tidak boleh lagi menyerahkan hidupnya untuk tetap melakukan dosa atau hidup dalam keinginan daging. Mengapa saya katakan itu adalah hidup menurut daging dan atau roh di ayat selanjutnya. Jadi renungan kita ini dari ayat 13 sampai ayat 18. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya ingat kata Yunani itu apormen, ya, berasal dari istilah militer, tapi untuk menikmati. Jadi kita tidak boleh menikmati dosa. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kalau kita terus hidup dalam dosa, artinya kita betul-betul masih menggunakan yang namanya perhambaan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi kita, apa dosa yang masih kita lakukan? Ayo, kita mari membenahi diri masing-masing, mengoreksi diri masing-masing. Kembali kepada Tuhan untuk tidak kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Kita meninggalkan semua itu dan kita tertuju untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Dikatakan oleh kasih. Makanya kalau orang datang itu, istri saya berkata begini, kamu mau aja dimanfaatin orang. Sebenarnya saya udah tahu orang itu manfaatin Bapak Ibu. Ya, saya itu sering diomongin sama istri saya berulang-ulang kali. Ya, saya nggak tahu itu sudah berapa banyak kali dia ngomong hal itu. Tapi saya tetap aja memberi diri saya untuk dimanfaatkan. Serius Bapak Ibu. Dengan kata lain, dalam suatu bentuk pelayanan. Ya. Ada kalanya si A bicara ini. Dalam waktu sejam, 2 jam, si B bicara ini. Si C bicara ini. Dan 3 orang itu ada kala bicara hal yang sama. Ada kala sehari 5 orang itu bicara hal yang sama. Tapi saya berkata kepada istri saya, enggak apa-apa Mi, namanya juga ini pelayanan. Enggak apa-apa. Kalau dia mengajak saya untuk melakukan hal yang tidak benar, pasti saya akan cut. Tapi kalau dia berbicara dengan saya untuk melakukan di mana hal tersebut melayani seorang akan yang lain dan tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil, saya tidak akan menolak. Karena apa? Karena saya sadar apa yang dituliskan oleh Galatia 13 ini. Ya. Mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain oleh karena kasih. Penggal langsung saya loncat. Nah, jadi ayo. Jangan jemu-jemu. Jangan merasa tidak layak. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ayo kita gunakan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, karena kita di gereja ini jujur, ini cuma Stanley aja yang belum ikut melayani. Dia cuma ikut meramaikan dengan suaranya doang. Ya. Tapi semua yang duduk di ruangan ini, ya, maupun yang di online, semuanya melayani. Coba jemaat Gereja Metodis Injili, ya, Menara Pengharapan ini, tidak ada seorang pun yang duduk diam dan dengar, tapi semuanya melayani.
Artinya kita semua betul-betul tidak menggunakan kesempatan untuk hidup dalam dosa, tapi menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani satu yang lain. Berdasarkan apa? Kasih. Dan benar sekali. Karena apa? Di ayat yang ke-14, sebab itu hukum Taurat tercakup di dalam satu firman, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya pernah berkata, kita sudah mengasihi Allah ini, lalu kita mengasihi manusia nih. Ini kan rangkuman dari hukum Taurat nih, yang diperkecil oleh Yesus di dalam Matius. Lalu Galatia atau Rasul Paulus menuliskan lagi, supaya kasih itu mereka praktekkan dengan melayani. Dan kasih yang mereka praktek dikatakan di sini, jika kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi orang yang betul-betul melayani oleh karena kasih, tidak saling membinasakan, tidak saling menyudutkan, tidak saling menyakitkan, tapi saling menopang satu sama lain. Saling mengisi satu sama lain sebagai satu tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan kita sama-sama sehati, sepikir, sejiwa dan seroh untuk melayani Dia dan memuliakan Dia. Jadi kemerdekaan Kristen yang benar, yang dapat kita lihat, yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan aplikasinya adalah mari kita layani. Tapi motivasi kita melayani itu penting sekali. Di ayat yang ke-14, dengan kasih sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau begitu, kita ketika melayani sesama tidak boleh ada perkataan atau hal yang menyakiti orang tersebut. Siapa yang sudah pernah dicubit orang tua? Punya pengalaman dicubit orang tua? Udah pernah belum? Anak-anak nih, Tio udah pernah, itu udah pasti, karena saya pernah cubit Tio soalnya. Ya. Siapa yang pernah dicubit ya? Orang tua saling memandang, saling tersenyum saja. Udah pernah cubit anak kan? Ya. Kalau anak cubit balas gimana rasanya? Lah ya kan? Lah kita kalau cubit mau, tapi kalau dicubit enggak mau. Itu namanya saling menyakiti. Kalau kasih itu tidak menyakiti. Kasih Allah itu justru Ia menyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita yang berdosa, malah Dia yang tanggung, dibuatnya menjadi dosa. Mati di kayu salib, dihukum, bahkan dianggap terkutuk. Tapi kasih agape itu, kasih yang penuh pengorbanan itu, Ia menyatakan untuk memberikan kemerdekaan sejati bagi kita, manusia. Dan setelah kita mengalami kemerdekaan yang sejati itu, Ia mau kita yang sudah berjumpa dengan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saling melayani. Tapi motivasi kita melayani, poin kedua adalah betul-betul dengan penuh kasih. Jadi ini sepertinya ini kasih pilihan ya, kasih persaudaraan ini. Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya ingat bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, terus semakin diingatkan kembali untuk menghidupi firman itu. Dan bukan hanya menghidupi firman itu saja. Orang-orang yang sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah, anak-anak Allah, bahkan keturunan, yang dimana Allah sudah memerdekakan kita, yang tertulis dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-28, dikatakan
Saya baca dulu dari ayat yang ke-24, karena ayat 24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Di ayat 28, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang mereka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Ya, kita kan sudah menerima janji Allah. Dan kita yang sudah menerima janji Allah ini, bersediakah kita melayani Dia dan melayani sesama dengan penuh kasih? Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tapi kan pertanyaan begini, Pak, kita kan manusia yang bisa saling menggigit, saling menelan, ya, bahkan bisa saling membinasakan. Kita kan manusia berdosa, Pak. Lah kan dosa kita sudah diampuni. Kita kan manusia yang punya kelemahan, Pak. Kita nggak luput dari kesalahan. Ya. Kalau saya baca nanti jadi panjang. Kita kan nggak sanggup, kita nggak mampu untuk melakukan hal yang benar. Siapa yang bilang kita nggak bisa? Coba perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-16 sampai ayat 18. Galatia pasal 5. Poin yang ketiga. Poin pertama, melayani. Poin yang kedua, melayani dengan kasih. Ya. Poin yang ketiga kita lihat baik-baik. Ya. Ya. Maksudku ketika dia berbicara tentang apa? Saling membinasakan. Tiba-tiba dia ngomong, maksudku ialah hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian dia berbicara tentang perbuatan daging. Lalu setelah dia berbicara tentang perbuatan daging, di ayat 22 dia bicara tentang buah roh. Lalu setelah dia berbicara tentang buah roh, dia memberikan kesimpulan yang cukup menarik di bagian ayat 24. Ketika dia berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan dikatakan di ayat 20, jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita tidak bisa saling mendengki, saling menentang di ayat 26. Tidak saling membinasakan. Tidak saling menggigit, tidak saling menelan. Karena apa? Ada roh Allah yang bekerja untuk memimpin kita ke seluruh kebenaran. Untuk tidak membawa kita agar tetap hidup dalam kuk perhambaan, tapi hidup dalam kebenaran Allah. Dan kita memaknai kemerdekaan sejati, kemerdekaan Kristen, kemerdekaan yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Kita memaknainya dengan benar, utuh, tidak kurang satu apapun. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mungkin saya tidak banyak berbicara memberikan ilustrasi, tapi ketika saya berbicara tentang kemerdekaan Kristen dan hal-hal apa yang kita pelajari berkaitan dengan kemerdekaan Kristen yang benar, hal yang pertama, menggunakan kesempatan untuk melayani
seorang akan yang lain. Hal yang kedua, layanilah dengan penuh kasih terhadap sesama. Dan hal yang ketiga, yang penting adalah hiduplah dituntun oleh Roh. Hiduplah oleh Roh, bukan oleh keinginan daging. Sehingga hidup kita betul-betul memuliakan nama Tuhan. Amin. Kurang keras ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu cerita. Saya tutup dengan satu cerita. Berapa waktu lalu, saya itu kan suka nonton lah. Saya suka nonton di YouTube ya. Dan ketika saya menonton ya, ada kisah nyata. Ya. Ada kisah nyata yang dimana hal itu tidak mengenakan. Ya, karena ada seorang pemain bola yang cukup terkenal ya, yang memperoleh perlakuan yang tidak baik. Mungkin ketika saya sebut namanya Totti langsung semua tahu. Ya, itu pemain bola. Saya lupa zaman tahun berapa itu ya. Tapi istri melakukan hal yang tidak baik dan sampai ujung-ujungnya mereka berpisah. Ya. Nah, ketika orang melakukan hal yang tidak baik kepada kita, pertanyaannya, apakah kita masih mengasihi dia atau tidak? Karena apa? Alkitab berkata apa? Layanilah seorang akan yang lain. Dengan apa? Kasih. Dan minta Roh Kudus menuntun atau memimpin kita. Oh, dia sangat disakiti di video itu, saya nonton narasi ceritanya. Dia sangat disakiti dan dirugikan. Tetapi itu video dan itu kehidupan dia. Bagaimana dengan kita ketika melayani orang dan orang yang kita layani menyakiti kita? Masihkah kita punya kasih yang tulus itu? Yang dikatakan ya, oleh Alkitab tadi. Bahkan hal itu pun dialami oleh Yesus. Dan Yesus memberikan satu kalimat yang luar biasa. Dia berkata apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Dan di tengah hal tersebut, di atas kayu salib, orang berteriak sebelum disalibkan dalam pengadilan, salibkan dia, salibkan dia. Kemudian dibawa ke Bukit Tengkorak. Ya. Dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kasih loh. Itu praktek kasih loh. Ayo, pulang Bapak Ibu pikirkan. Apakah kita tetap bisa mengasihi orang yang menyakiti kita? Padahal orang tersebut adalah orang yang kita layani. Tuhan Yesus memberkati. Minta Pak Saud tutup dalam doa. Sini Pak, direkam soal. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan menjelaskan kembali kami bahwa Tuhan Yesus telah memerdekakan kami dari setiap sikap-sikap hidup kami dari kedagingan, sehingga Tuhan berikan kepada kami kasih yang sempurna itu kepada hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus, kemerdekaan ini tidak kami salahkan, kami salah gunakan, tapi biarlah kemerdekaan ini kami manfaatkan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam juga dimanapun kami berada Tuhan. Hamba-Mu yang telah membawa firman Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati, menolong
memberikan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga terus Tuhan, kemerdekaan itu kami miliki, bahkan hamba-Mu miliki senantiasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bisa berkemenangan di dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa Yesus telah menang atas maut. Karena itu pun dalam kehidupan kami telah berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita memberikan persembahan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan yang terus memakai hamba-Mu lebih heran lagi dan bisa menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap firman yang ditaburkan, yang kami dengar, merema di dalam setiap hati kami masing-masing. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebagai rasa syukur kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikannya dengan sukacita, dengan ketulusan dan rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan pujian, Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih untuk persembahan yang sudah terkumpul, dan saya persilahkan bagi yang mau menyampaikan warta jemaat. Ya, salam, selamat siang Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Ya, kita sudah merdeka, benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi merdeka bukan untuk hidup bebas semaunya, melainkan melayani seorang dengan yang lain dengan kasih, dan juga supaya kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita dasari pelayanan dengan kasih, saya kira tidak akan menjadi masalah, walaupun banyak tantangan. Ya Pak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah didengar, karena ini memang bulan kemerdekaan. Tepat saya kira kita diingatkan kembali bahwa yang memerdekakan kita itu adalah Tuhan sendiri, sama seperti kita sudah merdeka dari bangsa lain, karena yang membuat kita merdeka itu adalah para pahlawan kita. Kita hanya menikmatinya, mereka yang sudah berjuang. Jadi alangkah baiknya juga supaya kemerdekaan ini diisi dengan hal-hal yang positif. Nah, karena saya lihat mungkin ya bangsa kita sedikit memalukan juga sebenarnya. Sudah merdeka, harusnya kita merdeka supaya bertanggung jawab untuk membangun, tetapi justru kita lihat bahwa kebebasan kemerdekaan kita ini banyak penyimpangan yang terjadi. Saya kira ini menjadi doa kita bersama. Ya, kebebasan berbicara, atau karena tidak dijajah lagi, ya, ada korupsi, penyimpangan di mana-mana gitu ya. Saya kira bukan itu tujuan kemerdekaan. Tujuannya adalah untuk membangun bangsa ini. Ya, sama seperti kita, tujuan kita juga untuk membangun, diperdekakan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, terima kasih kembali lagi Pak Ale. Terima kasih untuk yang lain juga yang melayani, untuk Pak Pur yang selalu menyediakan waktu bersama dengan Jojo, sehingga apa yang kita lakukan di tempat ini bisa ditonton oleh banyak orang gitu ya. Yuk Bapak Ibu, kita lihat warta.
Ini total persembahan kita minggu lalu ya, sejumlah 400.000. Ya, terima kasih buat persembahannya. Kita lihat berikutnya. Yang berulang tahun pada tanggal 4 itu Pak Ale, pada tanggal 5 itu Leo, pada tanggal 18 Ibu Anita sama Samuel. Ya, selamat berulang tahun ya Samuel. 18 Agustus. Kita lihat berikut. Minggu depan Bapak Ibu bisa perhatikan yang bertugas ya. Semua hadir ya, Ibu Sriot, Ibu Ade ya. Ibu Ade tidak hadir. Pak Yopi juga tidak ada di Zoom, saya lihat ya, Pak Pur. Ya, jadi supaya bisa saling mengingatkan. Ya, kita lanjutkan. Kita masih bisa mendengar khotbah Pak Yopi di Radio Cepi 103.5 FM setiap minggu pukul 18. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Ini menjadi topik doa kita Bapak Ibu. Silakan kita berdoa supaya tetap kita doakan juga di rumah. Jadi bangsa dan negara ini beberapa waktu yang lalu, saya kira ini memang kurang tepat. Ada teman saya karena kami sering syuting, ya, dia bagian lighting, Cepi namanya, dia keturunan Lampung, Sunda, tapi dia sebetulnya tapi agamanya Muslim. Dia bilang bahwa di masjid ada khotbah. Dia bilang bahwa barang siapa yang tidak memilih si Anu, maksudnya ya maaf ini saya sebut nama Pak Anies Baswedan, dia itu adalah orang kafir. Nah, jadi kalau kita sudah mulai mendengar hal seperti ini, berarti betapa bahwa kembali lagi soal-soal agama dibangkitkan di dalam meraih suara. Jadi kita doakan supaya ya masyarakat tidak terprovokasi dengan sifat yang memecah belah bangsa ini. Ada pokok doa lain? Sudah? Oh ya, saya tidak jadi ke Kuningan karena kaki saya belum sembuh dan juga karena syuting. Besok syuting, tadi sampai malam sampai jam 10 saya masih kerja. Hari ini juga saya harus kerja lagi karena belum rampung. Jadi tolong doakan supaya tidak ngedrop karena saya cukup kelelahan. Ya, naskahnya belum saya baca, saya harus revisi naskah, baru habis itu saya persiapkan lagi segala sesuatunya. Jadi cukup lelah memang. Nah, tapi uangnya tidak seberapa, maaf. Dia bukan soal uang. Ya, jadi ya saya habis dari ibadah ini, ya istirahat sejenak, ya langsung lagi harus baca naskah lagi, revisi lagi. Walaupun bukan saya yang buat, habis itu saya harus persiapkan lagi segala sesuatunya, ya, harus kerjakan ini, buat ini, setting ini, ya, belanja itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, inilah keseharian saya nih, akhir-akhir ini. Tolong doakan saya supaya saya tetap sehat. Ya, karena saya sempat drop ya dua hari itu saya tidak bisa kemana-mana, ya di rumah saja. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk kali ini kami bisa beribadah. Terpujilah nama Tuhan, kami diingatkan kembali di bulan merdeka ini bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan kami, memerdekakan dari dosa, bahkan memerdekakan dari hukum Taurat, sehingga kami bisa bebas melayani Tuhan. Tidak ada lagi tekanan rasa bersalah, tidak ada tekanan dosa, tapi justru kami bisa menikmati pelayanan itu karena kemerdekaan itu sendiri. Dan Tuhan mengarahkan kami supaya kami melayani satu dengan yang lain, melayani dengan penuh kasih, rela dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami benar-benar bisa menjalankan kemerdekaan kami di dalam Engkau secara bertanggung jawab, dan juga di sisi lain karena Tuhan memberikan tanggung jawab itu sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih juga untuk Pak Ale yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus memberkati beliau, kesehatan jantungnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Stanley, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pelayanan keluarga ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berterima kasih karena anggota keluarga ini semua mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih juga untuk yang lain yang memimpin kami dalam PW,
dalam praise worship ini. Tuhan, terima kasih, berkati mereka semua, tolonglah terus menerus, dan Pak Pur Jojo juga yang selalu terlibat dalam meliput dan mempublikasikan ibadah-ibadah kami ini sehingga banyak juga orang yang menontonnya. Terima kasih untuk semua. Kami terus berdoa supaya apa yang ada di YouTube melalui gereja ini agar semakin menjadi berkat, dan harapan kami semakin banyak orang juga yang bisa menonton, semakin banyak orang yang kemudian bertumbuh imannya karena menonton acara ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan, karena bangsa ini tahun depan akan ada pemilihan presiden, pemilihan wakil-wakil rakyat, pemilihan pemimpin di tingkat 1, tingkat 2, agar kami fair, para pemimpin kami fair, yang mencalonkan diri fair, agar tidak membawa kendaraan politiknya yang bisa memperpecah belah bangsa ini, entah itu berbau sara atau berbau hal-hal lain. Tuhan kiranya menolong agar bangsa ini tidak terjerumus ke dalam perpecahan, tetapi kami berharap agar kami bisa hidup dalam persatuan, seperti sila ketiga persatuan Indonesia, di dalam keberagaman, dalam perbedaan, di mana kami diajar justru harusnya untuk saling menerima, menghormati suku, kepercayaan, pendidikan dan status sosial apapun antar anak bangsa, sehingga kami tidak kemudian menciptakan hal-hal yang buruk karena perbedaan kami, tetapi justru kami menjalin silaturahmi yang lebih indah lagi dalam keberagaman ini. Mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya masyarakat semakin dewasa dalam berpikir sehingga tidak mau diprovokasi dengan dengan hal-hal yang berbau sara yang bisa memecah belah. Dan juga kiranya Tuhan menolong agar berita-berita semacam ini semakin tidak diminati, tapi justru semakin dibenci oleh masyarakat. Karena kami melihat bahwa ada tren sekarang ini bahwa banyak terjadi hal-hal seperti ini. Dan kami berdoa juga untuk gereja-gereja, karena begitu banyak gereja yang mengalami intimidasi, penutupan seperti yang terjadi di Sumatera Utara, di Kota Binjai, di juga Tuhan yang ada di daerah Tanjung Morawa, ada di daerah-daerah lain, kemudian ada di Lampung sebelumnya. Tuhan tolonglah supaya semua semakin disadarkan, penghasut-penghasut supaya dihentikan. Mohon belas kasihan-Mu, tapi juga supaya kami sebagai orang percaya tidak terpancing dengan kemarahan dan emosi, tapi melepaskan pengampunan tulus seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tapi juga kami berharap ada keadilan Tuhan dari pemerintah, dari aparat yang ada di garis depan seperti RT, RW, sampai tingkat-tingkat lain, termasuk pihak-pihak kepolisian, Babinsa, dan semua pihak aparat, supaya mereka benar-benar bisa jujur dalam bertindak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang banyak sedang ditangkap pada waktu ini. Ada Pak Yusuf Madubulu, ada Muhammad Kace, ada Pak juga yang ada dari Cililin. Tuhan, kiranya Kau menolong, melindungi mereka, hamba-hambamu ini yang sedang ditangkap. Ada Pak Gratia Velo, Tuhan memberkati mereka semua, kuatkan mereka walaupun mereka mengalami masalah oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan supaya gerejamu semakin kuat, bersatu dan maju kembali lagi kepada Injil Tuhan Yesus Kristus, karena dalam gereja itu sendiri sudah begitu banyak penyimpangan, masalah-masalah keselamatan, masalah yang sedang populer di dunia ini, masalah LGBTQ. Tuhan, kiranya gereja betul-betul berdiri pada dasar kebenaran, tidak mau beranjak sedikit pun, tidak diracuni oleh filosofi atau pandangan-pandangan dunia ini, melainkan kami betul-betul hanya berpegang kepada firman Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, supaya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan kiranya menolong, ada Pak Alek, Tuhan memberkati, ada Leo juga. Tuhan terus memberkati dia, walaupun dia ada di luar, tapi kami percaya bahwa Tuhan, dia ada dalam perlindungan-Mu, dalam naungan sayap-Mu. Karena itu kami terus doakan supaya dia tetap sehat, kuat, masa depannya, teman hidupnya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga Samuel yang berulang tahun, Ibu Anita juga Tuhan, Kau memberkati mereka ini. Samuel juga terus Tuhan berkati dalam pekerjaannya, pelayanannya, Ibu Anita juga, keluarganya semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu dalam rencana kembali ke Kuningan. Tuhan memberkati.
kiranya Tuhan memimpin pada waktu yang tepat dan juga untuk kegiatan beberapa waktu ini Tuhan kiranya menolong supaya hamba-Mu tetap memberikan kesabaran, ketegaran dan juga hikmat untuk mengerjakan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, juga untuk gembala sidang kami, Tuhan terus memberkati kesehatan beliau. Juga untuk anak-anak kami, pertemukan mereka dengan jodohnya yang takut akan Tuhan, dan juga dalam pendidikan mereka Tuhan memberkati segala yang dibutuhkan, dan juga kesungguhan dan tanggung jawab mereka di hadapan-Mu atas kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami terus berdoa juga untuk kebutuhan kami akan tempat ibadah, kiranya Tuhan menolong, tapi kami bersyukur karena sejauh ini kami masih bisa memakai tempat ini walaupun sudah lewat dari batas yang pernah kami bicarakan. Tuhan kiranya menolong agar mereka terus bermurah hati sampai kami sendiri mampu mandiri di dalam mendapatkan tempat ibadah. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati supaya kehadiran kami di sini tidak merugikan, tapi justru menguntungkan karena Tuhan mencurahkan berkat-Mu melalui kehadiran kami di tempat ini, kepada pemilik tempat ini, seluruh pengelola, karyawan yang bekerja di sini. Tuhan tolong berkati juga bahkan seorang orang yang beribadah, berusaha, dan juga menjadi gudang dan apapun yang bisa menguntungkan tempat ini supaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya saudara-saudara kami yang sakit Tuhan pulihkan, yang sudah lama tidak hadir, agar Tuhan hadirkan kembali untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Dan di minggu yang akan datang Tuhan kiranya menolong supaya kami bisa kembali beribadah dengan baik dan tekun, persiapkan diri dan hati kami agar kami hadir benar-benar untuk bersekutu dengan Tuhan, mau meninggikan Tuhan, hati kami, jiwa kami, semua di tempat ini untuk-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkanlah pengakuan iman rasuli sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kupercaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Allah menyinari wajah-Mu dan memberikan engkau damai sejahtera senantiasa. Kiranya kasih karunia dalam Yesus Kristus yang telah menebus engkau dan memberikan kemerdekaan, sehingga kita tidak menggunakan lagi kuk perhambaan, tapi kita melayaninya dan hidup memuliakan namanya. Nyata atas hidup kita, pribadi lepas pribadi, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan, anugerah-Mu, anugerah Kristus nyata. Dan biarlah tuntunan Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup kita, keluarga kita, studi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, sampai Maranatha Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Mari angkat tangan kita dan katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja di
bersyukur kembali ya Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang berotoritas atas kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dan akan menikmati jamuan makan. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, kesehatan, kekuatan, beri makanan yang kami makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.